Terima kasih Anda masih bersama Kompas Jabar, saudara masih bersama dengan manajer Persib Bandung, Bapak Haji Ubuh Muhtar. Tentunya perbincangan kita semakin seru. Tadi kita sudah membahas tentang pemain-pemain yang kemungkinan akan bertahan untuk musim depan dan kita beralih ke pelatih. Nah, kira-kira bagaimana dengan nasib pelatih? Apakah semua dipertahankan, Pak? Semua dipertahankan, ya. Official semua masih dipertahankan dan tidak ada perubahan lah, ya. Pelatih Pak Jajang belum punya AFC karena sekarang lisensi A, ya. Lisensi A itu emang harus, ya. Oke. Itu Ke Bangkok ya nanti Pak Jajang. karena itu syarat untuk di liga ini, karena kalau kita masuk nanti kan ke liga, ya, ke champion itu kan itu harus ya. Tapi ya Pak Jajang mudah-mudahan di Januari ini dia nanti akan mengambil lisensi A di Thailand, ya. Selama dia 1 bulan tidak ada lah, saya masih bisa mendukung di sini. Berarti Januari ya, Januari 2017 nanti awal Januari. Ya, pokoknya tanggal berapa Januari kita siap lah. Ya, kita Lama nggak udah nanti siap. Pak Jajang? Satu bulan, kesana? satu bulan harus itu, ya. Nah, supaya kita tidak rancu, nanti ngambil dulu siapa, gitu ya. Ya rasanya juga. Itu di backup Kang Heri dulu ya? Ya, ada Heri Setiawan. Tapi nanti akan ada eksibisi pada tanggal 7 Januari nanti dengan Persipura. Tanpa Pak Jajang gimana? Ya, bisa saja lah, tidak Tapi ada nggak masalah. apa-apa. Ya, tidak ada masalah lah. Kalau udah pemainnya udah siap semua kan, nanti kita pun juga sambil seleksi pemain-pemain yang akan masuk gitu kan. Itu kan juga nanti kelihatan. Insya Allah lah, Jajang tanggal 7 masih ada. Walaupun terpakai tidak ada masalah. Nomor 1 dia ngambil dulu lisensi A gitu. Pak, terkait dengan tadi pemain yang tidak akan dikontrak, kira-kira kapan akan diumumkan? Karena kan ini menyangkut masa depan mereka ya. Mungkin mereka menunggu-nunggu kapan kira-kira akan diumumkan, mereka sudah dipastikan tidak akan diperpanjang kontrak. Ya, saya tunggu sampai tanggal 2 lah, ya. Okay. Sampai tanggal 2 dan kita pun juga sepertinya saya juga akan pelan-pelan dengan mereka gitu, ya. Tapi mereka pun juga udah ada yang udah tahu, ya, pasti, ya. Di sini yang kita juga pertimbangan. Dan mereka pun juga punya kontribusi kepada Persib dan punya jasa. Kita pun juga harus mengucapkan terima kasih. Walaupun cuma ada di bangku cadangan gitu, ya. Nah ini ya saya sebetulnya rasanya berat lah meninggalkan mereka yang untuk dibesut. Ya, tapi kalau tidak ada kemampuan untuk maju, jadi lebih baik dia mengambil dulu di luar untuk jam terbang dulu, ya, jam terbang untuk pertandingan mereka gitu. Kalau tidak ada pengalaman, berat kalau untuk ke Persib, ya. Kecuali ya ini yang luar biasa ya Febri, ya, gitu, ya. Oke. Untuk musim kemarin menurut Bapak sendiri itu yang paling terbaik dari pemain lokal maupun dari pemain asing siapa yang paling terbaik? Ya, yang dikatakan terbaik ya udah jelas ya Febri, ya. Dan kalau yang Cinanya tetap Atep lah, ya. Untuk asing? Asing ya sama-sama lah gitu juga, ya. Kalau asing ya belum ada yang begitu menonjol gitu ya, Pak? Belum ada yang menonjol, ya. Karena lihat juga Pujopik juga kan masih dia berapa kali saya peringatkan, dan nanti saya akan tetap peringatkan akan lebih keras lagi sama Pujopik. Soalnya dia kalau terus-terusan juga tidak temperamennya tidak bisa ditahan, ya ini yang berbahaya kita buat Persib. Sekarang main, besok nggak main, bagaimana? Main lagi 2 kali, nanti nggak main lagi, ya habis gitu kan. Waktu harusnya kita menang, nggak main gitu, terus malah jadi kalah gitu. Itu jadi masalah. Makanya saya harus benar-benar bilang sama Pujopik gitu, ya. Dan kemarin juga saya udah ingatkan, dan dia masih siap dengan Persib dan dia masih senang dengan Persib. Waktu itu pun juga ada yang tahun yang lalu ada yang mengajak, dipaksa lah seolah-olah dia juga diminta supaya ke Sriwijaya. Tapi dia hati-hati Persib, ya, itu hebatlah, luar biasa, ya, gitu. Tapi apa mungkin karena dia agak lebih fokus untuk bersiap menjadi pelatih, Pak? Ya, justru fokus nanti untuk jadi pelatih, justru di situ kan jangan dia harus berpikir, dan dia juga harus mengurangi temperamen seperti itu. Ya, kalau dia terlalu keras juga, nanti juga yang dilatih jangan-jangan juga nanti semuanya jadi bahaya, jadi keras gitu, ya. Insya Allah, jadi pelatih itu di mana waktunya keras, di mana waktunya kita baik gitu, ya. Tapi baiklah kalau hatinya memang dia benar-benar untuk membela Persibnya itu Pujopik, ya. Untuk Juprianto dan Supriyadi? Ya, Supardi? tunggulah itu, ya. Tunggu ya.
Banyak rahasianya Pak ya kayaknya. Tunggulah ya, dia masih punya kontrak juga, nanti saya juga belum berani bicara Oke. masalah itu ya. Untuk tanggal 7 nanti apakah ini juga pembukaan kongres, agenda pembuka kongres di Bandung? Ya, besoknya kan kongres tanggal 8 ada Mhm. kongres di Bandung ya. Kongres tentang apa sih, Pak? Ya, semua itu pembahasan-pembahasan, terus ya mengumumkan juga anggota baru gitu ya, penasehat yang udah tambahan-tambahan lain, terus klub-klub juga seperti kemarin mungkin Persibaya kan menuntut, yang mudah-mudahan berdoa saja Persibaya pun juga bisa masuk lagi ya, Oke. karena begini kalau masalah Persibaya. Nah, seperti Persib gitu kan, tahu-tahu dijual dan tidak ada nama Persibnya, kan celaka juga. Untung aja Persibaya, kalau Persib digitukan, habislah pasti demo besar-besaran tuh ya. Mungkin seperti lebih-lebih dari kita dapat juara demonya. Iya kan, kalau Persib digitukan gitu kan. Nah ini hati-hati, makanya nih alhamdulillah kita pun juga dengan PT, dengan manajemen, dengan Pak Glenn kita selalu bersinergi dan tidak harus ini ada masalah gitu ya. Karena ini pemindahan pengurus saja gitu ya. Persib tetap Persib lah, tidak bisa ya dipisahkan. Nanti seperti saya, pasti sewaktu-waktu tidak ada. Tapi kalau Persibnya tidak boleh hilang dan tidak boleh pergi dari Bandung ya. Oke. Karena Persib itu yang Bandung ya, Jawa Barat. Milik Bandung ya? Iya, walaupun pindah di Jawa Barat juga janganlah. Pokoknya tetap base camp-nya ada di Bandung lah begitu ya. Oke, Pak Umu banyak yang mengatakan Pak Umu kurang suka atau kurang mendukung Persebaya. Tanggapannya gimana? Siapa? Itu salah paham. Nah ini saya buka, itu kesalahpahaman waktu itu. Saya pikir gitu kan, yang angkat juga Irfan sebelah saya gitu kan. Saya lagi fokus, lagi di situ lagi kurang konsentrasi lah, terus terang aja tidak nyaman waktu itu. Tidak konsentrasi, pas yang kuning, yang hijau, yang merah. Gila, saya bilang saya sebetulnya tidak gitu. Kalau untuk Persibaya tetap saya mempertahankan. Ya saya pikir yang orang itu yang mengajukan yang 27 klub baru ya. 27 yang nggak kira-kira dari Bandung aja 10, Jawa Barat kan gimana ngurus yang ada aja udah pusing segini pusing. Bagaimana nambah lagi 27? Termasuk yang itu revisi yang dengan Surabaya ternyata. Saya pikir kalau yang Surabaya itu terpisah gitu. Terus ngacung ribut, wah saya banyak yang nyampein tapi udah diselesaikan. Nah saya udah sampaikan kepada Bonek ya, tidak seperti itu. Saya tetap mendukung. Yang mudah-mudahan aja di Kongres sekarang Persibaya bisa diterima dan nanti bisa bermain lagi di Liga begitu ya. Oke, terkait PSSI ini, nah di bawah pimpinan Edi Rahmayadi, kira-kira Pak Umu sendiri optimis nggak dengan persepak bola Indonesia akan lebih baik? Sebetulnya kalau dipegang sama Pak Edi, pasti Pak Edi pun juga akan mengerti persepak bolaan. Beliau pun juga sangat-sangat antusias dan mereka greget sekali, sangat ada keinginan untuk jadi Persib, PSSI jadi juara gitu ya di minimal di Asia gitu ya. Seperti kemarin pun juga kan kita sebetulnya kemarin pun juga harus jadi juara ya. Pertandingan sebetulnya seimbang. Dia juga mikir cuma ada kesalahan gitu kan. Kesalahan kemarin terlalu bertahan dari awal. Dimanapun juga dalam peperangan apapun juga, kalau kita bertahan tidak akan ada yang menang. Pasti kan yang bombardir. Nanti untung aja nggak ada yang kena penalti gitu ya. Kalau sekali-kali kalau kita siap kan kena penalti. Tapi ya itu pun juga kan kemarin seperti kemarin. Kalau bertahan akhirnya kan bunuh diri ya. Bunuh diri gitu. Nah itulah. Jadi itu sangat salah strategi. Kalau kemarin tidak seperti itu, minimal kita kalau 1-0 masih bisa gol-golan ya. Di situ ya umpamanya kalau bisa 2-1 kan kita bisa membuat gol juga kemarin. Sebetulnya ada kesempatan dan kita ada harapan untuk jadi juara. Saya sangat senang lah kalau Pak Edi Rahmayadi, alhamdulillah sekarang ya sudah diserahkan seperti ini kan, itu pemilihan pure ya dipilih. Dan semua pun juga harus ikut mendukung ya. Tidak ada lagi yang balelo. Semuanya tetap harus mendukung Edi Rahmayadi ya. Apapun juga keputusannya, karena beliau pun juga berkeinginan untuk memperbaiki persepak bolaan di Indonesia. Mudah-mudahan ya Merah Putih yang pun juga makin maju, dan persepak bolaan di Indonesia pun juga ada perubahan-perubahan. Kita kembali ke Persib nih Pak. Supaya pemirsa juga tahu mungkin lebih jelas lagi, pemain-pemain lokal siapa saja yang masih akan dipertahankan?
Ya itu nantilah ya, tidak nanti kalau dibilangin sekarang udah tahu lah, nanti waduh saya Belum bocor ya? enggak lah. Tapi orang sudah, Bobotoh pasti senang apa yang nanti akan saya sampaikan dan pasti akan yang saya ini kan, walaupun saya berat gitu ya, ada yang ditinggalkan tidak berlabuh lagi dengan kami gitu ya. Saya sangat berat sebetulnya dengan anak-anak. Tapi ya apa boleh buat karena tuntutan seperti begini, nanti kalau Persibnya dituntut untuk jadi juara, terus kita tidak ada perubahan. Ya Tapi ikon Persib pasti dipertahankan dong ya? Ya? Ikon-ikonnya seperti Atep, Haryono, seperti Ya itu udah jelas ya, tidak terlalu banyak yang harus dibicarakan dan mereka udah hafal lah ya. Udah mereka juga mengerti lah. Ya, apalagi Haryono, Atep ya sampai pensiun pun juga tetap ya harus ada di Persib ya, walaupun nanti makin tahun kemudian tetaplah Atep ya harus tidak keluar dari Persib lah. Berarti tidak pensiun di Persib? Nah, harus pensiun di Persib lah, Atep, Tantan gitu ya. Oke, terakhir harapan untuk persepak bolaan Indonesia khususnya Persib Bandung. Ya khususnya Persib Bandung ya mudah-mudahan lah ini saya udah senang dan salam juga buat Bobotoh ya. Bobotoh sangat sudah luar biasa. Bobotoh Persib ini saya senang karena mereka sudah banyak perubahan dan sangat mengerti dengan bagaimana saya sebagai Bobotoh gitu. Apa yang saya sampaikan mereka pun juga akhirnya mendengar dan player tolonglah jangan ada player. Player udah dikurangi apa gitu yang harus kita bertentangan lagi ya insya Allah ya Bobotoh udah dewasa. Itu aja yang saya harapan ke depan. Nah Persib pun juga kalau tanpa dari Bobotoh pun juga apa artinya juga Umum Muhtar kalau kita juga tidak tidak bersama-sama untuk membangun gitu ya. Nah di Persib pun juga seperti begini, ada manajer, ada pelatih. Kalau tidak ada pemain pun juga kan ya rasanya siapa yang akan dipimpin, nah, siapa yang akan hidup jadi harus sama-sama. Dan di sini pun juga ada Persib, ada penontonnya, tidak ada Bobotoh. Apa-apaan kan juga nggak ramai gitu ya. Makanya ini mudah-mudahan Bobotoh ke depan akan lebih baik lagi. Saya terima kasih dukungan dari Bobotoh dan atas saran-sarannya juga kritikan-kritikan saya diterima. Tapi alhamdulillah kritikannya juga semua Bobotoh yang selama ini saya terima karena mereka ada yang pedas dan ada yang biasa. Ya udah biasa seperti itu. Tapi ya? mereka kritiknya untuk membangun. Saya tahu mereka pun juga ada keinginan untuk Persib akan lebih baik. Terima kasih. Itu aja. Ke depan mudah-mudahan Persib bisa mempertahankan di Piala Liga ini ya. Jadi tetap juara dari 2014. 15, 16 ini kan masih bertahan ya, belum ada yang ngegeser. Juara selamanya ya. Iya, masih bertahan kan udah 3 tahun. Mudah-mudahan di 2017 juga jadi juara. Sedikit saja Pak, untuk sponsor tanpa menyebutkan nama sudah ada banyak yang ngantri sepertinya ya untuk musim depan sponsor untuk Persib Bandung. Ya, sponsor banyak lah ya. Banyak pemain, ya. Jangankan buat pemain aja ini dari asing juga ini ya, terus terang aja kita kebanjiran pendaftar yang untuk minta direkrut sama Persib. Betul ini ya. Saya nggak Udah berapa tuh kira-kira Pak? Wah, udahlah ada 11 pemain 11. asing ya, ada 11 ya. Itu dilihat ininya juga bagus lah gitu. Baik, terima kasih Pak Haji Umuh Muhtar, manajer Persib Bandung telah bergabung bersama Kompas TV. Semoga Persib Bandung berjaya, kemudian bisa juara di ESL musim depan dan persepak bola Indonesia juga semakin meningkat lagi dan membaik. Saudara jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.